A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ihya Ulumuddin halaman 54, juz keempat, masih menjelaskan tugas para da'i, para kiai, para ustadz, para ajengan untuk menyampaikan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang masih menetap pada melaksanakan maksiat, yang belum berhenti dari perbuatan maksiat. Apa tugas yang keempat? An-naw'ur rabi', zikru ma warada minal uqubat. Warna yang keempat adalah menceritakan penjelasan yang telah datang dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala, dari siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala ala ahadidz dzunub, kepada satu-satunya dosa-dosa, kepada persatunya dosa-dosa. Contoh, kalau khamri seperti khamar, di dunianya ada hukumannya, apalagi kelak di akhirat jika tidak bertaubat. Jika tidak bertaubat, kasih tahu, ada orang dia itu gemar minum arak, ya, meminum araknya gemar, sulit untuk berhenti, kasih tahu bahayanya minum arak, hukuman Allah di dunianya, ancaman Allah di dunianya, lalu ancaman Allah nanti di akhirat. Sampaikan oleh para dai biar orang tersebut supaya berhenti, bertaubat kepada Allah dari meminum arak. Wazina, seperti zina, ya, kasih tahu haramnya bahayanya zina. Bagaimana siksaan zina orang yang berzina nanti di akhirat, ya. Andai kata dia itu pelacur, kasih tahu haramnya lacur, haramnya zina di dunianya. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ghina ma'az zina. Orang kalau zina dia tidak akan menjadi orang kaya, tidak ada kekayaan karena zina. Dia menjadi orang yang fakir, yang miskin, menimbulkan segala penyakit-penyakit, ya. Itu di dunianya, belum nanti di akhiratnya yang Allah siapkan siksaan-siksaan bagi pelaku zina yang tidak bertaubat. Kasih tahu. Wasirqati, seperti maling, hukuman maling ada hukumannya. Nanti di akhiratnya pun dihukum. Wal qatli, dan membunuh, kasih tahu bahayanya membunuh, haramnya membunuh, baik membunuh orang lain atau membunuh diri, haram, tidak boleh. Kemudian wal ghibati, dan bahayanya ghibah, menceritakan aib orang lain. Kalau ada orang senangnya ghibah saja, tiap duduk pasti ghibah, yang diceritakan ghibah, ngupat, nyaritakeun gagorengan batur wis eta mah. Mun ngobrol teh pasti mengkol kadinya. Kasih tahu bahaya tuh ghibah, ya. Di dunianya bahaya, orang yang digibahnya kalau tahu akhirnya bermusuhan nantinya, dan kerugiannya nanti di akhirat. Andai kata dia ahli ibadah, pahala ibadahnya dikirimkan, diberikan kepada yang digibah, bangkrut nanti di akhiratnya. Itu yang kaya dengan pahala. Bagaimana yang fakir dengan pahala, nggak punya, sedikit pahalanya. Orang yang andai kata dia itu pahalanya banyak, amal solehnya banyak, akan bangkrut gara-gara ghibah. Yang digibah dia beruntung, ya, terus transfer. Atau teu urang lamun anu transfer, transfer duit atau ya transfer ganjaran. Jelma tadi puting tahajud, THS maca Quran, tahajud wiridan tapi ka subuh berjamaah wiridan deui, efek teh nyaritakeun ka gorengan urang.
tah nu tadi ganjaran tadi dibikeun ka urang. Ya, dibikeun ka urang ganjaran manehna sangsara. Ya, ditransferkan pahalanya, habis. Itu yang gibahnya. Orang yang digibahnya dia beruntung, ya. Dia kebaikannya bertambah, dosanya berkurang. Orang yang gibahnya dosanya bertambah, kebaikannya berkurang. Maka berhentilah bergibah, ya, enggak ada manfaatnya. Bahkan merugikan kita di dunia maupun kelak di akhirat. Bahkan dikatakan di dalam keterangan, orang yang paling pertama, orang yang bertaubat dari ghibah itu adalah orang yang paling akhir masuk surganya. Orang yang bertobat dari ghibah itu orang nanti di akhiratnya yang masuk surganya paling akhir. Orang yang senantiasa berghibah, ghibah saja, tiap hari menceritakan kejelekan orang lain, membuka aib orang lain, ya, itu orang paling pertamanya yang masuk ke dalam neraka Allah. Masuk nerakanya didahulukan, ya, masuk surganya diakhirkan. Kenapa? Karena bahaya ghibah. Ya, belajar mulut kita jangan dibiasakan menceritakan aib orang lain, ya, menceritakan kekurangan orang lain. Masih banyak yang harus kita ucapkan, masih banyak yang harus kita, ya, baca, masih banyak Quran harus kita baca, zikir harus kita baca, masih banyak. Kenapa kita sibuk dengan menceritakan aib orang lain? Jangan. Itu harus disampaikan oleh dai itu, ya. Sampaikan kepada masyarakat yang masih, ya, melakukan ghibah. Kemudian lagi wal kibri, kesombongan. Ini sombong ini sangat berbahaya, ya, penyakit hati yang sampai-sampai iblis, ya, oleh Allah diusir dari surganya Allah, diusir dari rahmat Allah karena punya penyakit sombong. Diperintahkan untuk sujud oleh Allah, anisjudu wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah berfirman, ceritakan oleh engkau ketika kami berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, kalian harus sujud. Padahal iblis ini ahli sujud. Sebelum diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, iblis ahli sujud. Tapi iblis berat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan menyembah, tapi menghormati, memuliakan Nabi Adam. Saat itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. Semua malaikat sujud, kecuali siapa? Iblis. Saat itu iblis sedang ada di surga. Saat itu iblis berbarengan dengan para malaikat, ya, kumpul dengan para malaikat. Tapi karena kesombongan, maka menghalangi iblis dari melaksanakan perintah Allah. Tuh bahayanya sombong. Akhirnya tidak taat kepada Allah. Kenapa? Gara-gara sombong. Jangan sombong kita, ya. Jangan sombong. Ya, diusir oleh Allah iblis dari surga. Yang sudah ada di surga saja punya penyakit sombong, diusir oleh Allah Subhanahu. Apalagi yang belum masuk surga terus sombong. Jangan asup ke surga geus melak cangkeng. Ya, nu melak cangkeng di sawarga diusir ku pangeran. Ya, kade dah kontrol ku urang. Bisi aya dina diri urang penyakit gumede. Apa di antara tanda orang sombong? 2. Yang pertama, batarul haq, menolak kepada kebenaran. Kalau dinasihati nggak mau nerima, ya, itu jawabannya kumakuring we. Oh, di bejaan salah kumakuring, di bejaan ulah kitu kumakuring. Tungtung na cilaka hakan dah kumakuring deh. Disiksa ku Allah tah ladang kumakuring. Ade ulah kumahaku kuring. Kalau ada yang nasihati kita, kita terima. Meskipun dari anak kita negor kita, istri kita negor kita terima kalau itu baik. Ya, orang sombong itu nggak mau nerima
Nasihat. Tapi kalau nasihatin orang lain, rajinnya, kuatnya, semangatnya. Kalau nasihatin orang lain semangat, tapi dinasihati oleh orang lain dia nggak mau menerima. Itu tanda kesombongan. Kemudian apa lagi? Tanda kesombongan. Wa ghamtun nas, menghina orang lain. Kawena teh ngahina batur we, ngagogoreng batur we, menjelek-jelekan orang lain, merendahkan orang lain, itu tanda ada kesombongan di dalam hati. Harus kita bersihkan hati kita. Itu di dunianya, belum nanti di akhiratnya. Siksaan Allah sudah disiapkan untuk mereka orang-orang yang punya sifat sombong. Harus kita bersihkan, harus disampaikan bahayanya sombong. Ya, hina. Orang sombong tuh hina. Ya. Orang yang tawadhu dia menjadi orang yang mulia. Orang yang sombong dia adalah orang yang hina di hadapan Allah. Belum siksaan Allah sudah Allah siapkan nanti di akhirat untuk mereka orang-orang yang sombong. Ya. Jadi kita nggak boleh punya rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Ya, bersihkan hati kita dari merasa bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Tanamkan di dalam hati kita bahwa orang lain lebih baik daripada kita. Itu tanamkan, ya. Jangan sebaliknya. Wal hasadi, kemudian penyakit hasad, dengki, iri dengki, keheul, amek, ngewa, kasih A, kasih B, nah kade, ya. Orang kade leungitkeun penyakit hasud, hilangkan penyakit hasud. Ketika orang lain punya mendapatkan nikmat, hati kita harus gembira, bukannya marah-marah, bukannya dendam, tapi harus gembira ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Alhamdulillah si eta payu geuningan, alhamdulillah. Efekna nu dipikah hayang ku urang teh kumanehna geuningan, alhamdulillah kitu teh. Hah? Nu dipikah hayang ku urang teh kumanehna, alhamdulillah. Alusna mah syukuran. Hah? Ya hiji jalma rek nikah kasih B, kaji awewe, efek teh kaburu ku batur. Mangkane geus aduh nya beunta katingali beureum. Ya katingali beunta beureum geus katingali si eta we. Efek teh kapiheulaan. Kudu kumaha? Alhamdulillah. Gitu. Mun bisa mah syukuran, mencit domba. Ngarah setanna curik, pan kahayang setan teh hasud urang teh. Kahayang setan mah urang teh hasud. Namun bisa mah mencit domba, ngarah beuki curik tah setan teh. Beuki ripuh tah ningali urang teh. Urang atoh ningali batur meunang kani. Wah, luar biasa eta. Nya hate kitu luar biasa. Hatena para kakasih Allah. Hati para kekasih Allah bersih tina hasud, ya itu. Sampaikan kepada orang-orang yang hasud bahayanya hasud. Mun aya jelema boga penyakit hasud, sok tingali naon bahayana hasud di dunia. Can ke di akhirat siksaanana, naudzubillah min dzalik. Itu. Semua ada hukumannya. Di dunia ada hukumannya, apalagi kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita semua. Jaga seluruh anggota kita semua dijaga oleh Allah dari segala perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyibukkan hati kita semua, anggota badan kita semua disibukkan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Ilal marji wal ma'ab.